Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat akun SNBP khususnya tahun 2025. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk terus menerima video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja silahkan teman-teman masuk ke Google baik di HP maupun di laptop, kemudian teman-teman search saja SNBP. Nah, di sini nanti akan ada tampilan seperti ini, maka kita akan pilih yang pertama ini, yaitu portal SNPMB. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada tampilan masuk sama daftar. Nah, di sini kita akan pilih yang daftar dulu. Nah, di sini teman-teman klik yang daftar, lalu kita akan ada pada tampilan seperti ini, yaitu daftar akun siswa dan akun sekolah. Nah, untuk teman-teman yang siswa silahkan pilih yang daftar akun siswa. Karena kenapa? Kalau untuk akun sekolah itu khusus sekolah yang mengisinya. Jadi silahkan teman-teman klik daftar akun siswa. Selanjutnya teman-teman di sini siapkan juga nanti email yang aktif ya. Jangan yang misalkan kamu nggak tahu sandinya atau passwordnya, karena nanti ini akan butuh ke depannya, terutama emailnya ya. Karena nanti akan ada beberapa aktivasi ataupun kode-kode akses kalau misalkan keep untuk dikirimkan ke sana. Jadi usahakan untuk emailnya yang aktif. Kemudian di sini ada NISN, NPSN dan tanggal lahir. Nah, untuk teman-teman, untuk NISN teman-teman boleh lihat di rapor ataupun kalau enggak ditanyakan dengan gurunya untuk NISN-nya. Biasanya di rapor sudah ada. Kemudian kalau NPSN itu adalah nomor induk sekolah nasional, maka teman-teman kalau misalkan malas bertanya sama gurunya, boleh langsung di search saja di Google dengan pencarian NPSN, lalu nama sekolahnya dimasukkan. Selanjutnya di tanggal lahir teman-teman, yang pertama yang diisi adalah tahun lahirnya, kemudian datar bulan, baru datar lagi tanggalnya. Jadi jangan salah, jangan dimasukkan tanggalnya dulu, bulannya baru tahun. Jadi itu nggak bisa nanti. Jadi yang dimasukkan yang pertama adalah tahun lahirnya, baru bulannya dan tanggalnya. Oke, kalau misalkan masih ada yang salah silahkan dicek, dan kalau udah diklik selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah kita isi tadi, yaitu NISN, NPSN-nya, nama siswa, nama sekolah, dan tanggal lahir teman-teman. Kemudian di sini masukkan email seperti saya sampaikan tadi, emailnya wajib yang aktif. Oke, kalau udah teman-teman lanjut lagi ke email. Kalau belum terkirim silahkan di-refresh dulu dan klik aktivasi akun. Selanjutnya di sini ada tampilan aktivasi akun SNPMB. Di sini teman-teman masukkan atau buat password akun teman-teman. Nah, di sini juga ada penentuan passwordnya, wajib 8 karakter, huruf besar wajib ada, angka dan huruf kecil juga harus ada. Nah, kemudian di sini teman-teman konfirmasi kembali password yang sudah teman-teman buat di konfirmasi ini. Kalau sudah, nanti klik aktivasi. Lalu di sini akan kita klik portal SNPB dan selanjutnya kita klik masuk. Lalu kita masukkan email yang kita daftarkan tadi dengan password yang barusan kita buat. Lalu klik masuk. Kalau sudah, di sini ada tampilan verbal pendaftaran SNBP dan pendaftaran SNBT. Teman-teman klik verbal dulu. Kita akan isi beberapa data dulu di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman boleh perbaharui data dan isi datanya. Nah, di sini ada beberapa data, ada memang beberapa data yang nggak bisa
diubah itu harus melalui Dapodik. Jadi kalau misalkan ada data yang nggak betul, yang nggak bisa diedit, maka itu kembali ke sekolah. Tapi itu biasanya paling nicknya dan beberapa hal lain seperti itu, atau nomor kartu keluarganya gitu. Tapi yang lain itu bisa diubah seperti alamat domisili, email, nomor HP, penghasilan dan lain sebagainya, itu masih bisa diubah teman-teman. Maksudnya kita bisa ubah secara mandiri. Kalau udah, teman-teman boleh klik yang penghasilan ya, nomor HP-nya diperbaiki. Jadi datanya ini bisa dicek secara berkala apakah sudah betul atau enggak. Kalau enggak, diperbaiki yang enggak sesuai. Di sini untuk penentuan jumlah tanggungan orang tua ataupun wali, maka cara penentuannya begini. Kalau misalkan orang tua dudanya masih ada, berarti itu 2 orang, kemudian ada anak 3 orang, maka jumlah dalam satu keluarga adalah 5 orang. Maka ketika yang memiliki penghasilan hanya 1 orang, maka kalau cuma 1 orang yang punya penghasilan, maka jumlah tanggungan orang tua itu masih 4 orang, karena ibu masuk ke tanggungan ayah. Tapi kalau misalkan ayah sama ibu sama-sama memiliki penghasilan, maka tanggungannya tinggal anaknya, yaitu 3 orang. Lalu kalau misalkan ada anak yang sudah bekerja dan tidak menjadi tanggungan orang tua, berarti yang menjadi tanggungan tinggal 2 orang. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau misalkan di dalam keluarga 5 orang dan yang bekerja ada 2 orang, maka tanggungan tinggal 3 orang. Lalu kalau misalkan sudah, teman-teman boleh simpan perbaharui data gitu ya. Disimpan, jangan lupa. Karena kalau misalkan nanti diklik selanjutnya dan belum disimpan, sama saja itu belum berubah datanya. Lalu dicek lagi, terutama tanggal lahir dan kondisi keluarga itu dicek secara betul-betul teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan tinggal di wali, ya disesuaikan saja. Kalau misalkan biasanya kan kita tinggal di wali tapi orang tua tetap yang nanggung, jadi tetap jumlah tanggungan orang tua yang dihitung. Nah, untuk pas foto teman-teman ada beberapa ketentuannya di sini. 4 cm dikali 6 ya. Lalu itu teman-teman klik saja cost file, nanti pilih pas foto yang sudah teman-teman sediakan, lalu klik unggah. Selanjutnya untuk penentuan pas foto ini itu disesuaikan saja, merah apa biru itu sesuai dengan tahun lahir gitu. Lalu untuk letak fotonya itu harus sesuai ya teman-teman, disesuaikan dengan garis lingkaran yang sudah disediakan di web SNBP ini. Jadi nggak bisa sembarang saja, harus menyesuaikan, terutama letak kepala sama telinga ini harus sesuai. Jadi silahkan teman-teman menyesuaikan sesuai dengan lingkaran yang sudah dikasih atau diberikan. Kalau udah, klik crop, lalu nanti hasilnya ada di sebelah sini. Nah, hasilnya itu ini. Kalau udah, di sini ada beberapa data lagi, dan data ini itu teman-teman cek lagi. Kalau misalkan belum betul, silahkan teman-teman klik sebelumnya dan diperbaharui, karena ini nggak bisa diedit lagi nanti teman-teman setelah kita simpan permanen. Jadi sekali lagi, silahkan cek secara betul-betul apakah sudah betul atau enggak ya, baru kamu klik simpan permanennya. Jangan lupa tadi klik yang kotak sini, baru kamu klik simpan permanen. Nah, ini dibaca betul karena ini tidak bisa lagi diubah. Kalau udah, nanti akan ada di sini unduh kartu simpan permanennya. Jadi di sini kita boleh unduh sebagai bukti bahwa kita sudah simpan permanen. Oke teman-teman, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan silahkan cek video selanjutnya terkait SNBP ini. Demikian, terima kasih.